Hari Senin, Minggu Paskah yang pertama, tanggal 6 April 2026. Wujud misa untuk para donasi, untuk kesehatan, untuk kelancaran finansial, dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli rumah sakit Sumber Santosa, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, untuk kesehatan Garen dan Ana Jong Jucu, serta Bapak Chai Hisen, Bapak Thomas yang pada hari ini sedang dan akan operasi ginjal. Semua berjalan dengan baik. Dokter dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dipulihkan kesehatannya. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Retosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my four boys. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Gadiman di Pontianak, untuk Stephen Lee Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herkanus Apeng, Ibu Serli Lenden dan Aurelia Derupas, untuk Bapak Agustinus Agus Effendi, Ibu Marina Eporos, Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Lewardi Cindy di Jakarta. Mohon untuk kesembuhan, pengobatan Dani, semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, dipulihkan kesehatannya serta kelancaran studi. Untuk Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro dan Ibu Anis Elusia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras, mohon pemulihan kesehatan dan kesejahteraan. Untuk Franciscus Rosalina Imbuk, besok akan merayakan ulang tahun, diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Serta untuk kesejahteraan dan kelancaran studi untuk Dea Kevin, Putri John Kennedy, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Papa Peter Ho di Semunjan, Kuching, Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika, dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin, dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan, Maria Yohana, Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Julianus Sandy Lim, Pernadi Lim, Gerardi Wirto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Edariani, Yon Mei di Kuching, sehat murah rezeki, tabah kuat jalan cobaan hidup. Yon Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara.
Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Mohon kesehatan, kesejahteraan, dan berkat usaha untuk Ibu Yudana Yosinoriayang, serta kelancaran studi Bernardus Febrian di Yogyakarta, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yohanes Robentus dan keluarga di Montrado, Rantau Bengkayang. Untuk Bapak Kristianus Rukanain dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Iniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgosimin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai, serta anak Francisco Wedi dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonipus Aristo, Ipander Aristo Sudanoto, Christian Elin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ayen on the disease having kidney problem, and Auntie Priska di Serayan, Kucing, Sarawak. Untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing, Sarawak. Untuk Ibu Lucia Helani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin, mohon doa untuk anak-anak yang sedang studi, Jessica Natalia Chelsea dan Dian Ayunda Kristi, serta untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang, Ibu Elizabeth Chia di Pontianak. Untuk Ibu Lucia Setiadi di Surabaya. Untuk ponakan Rinita Winata, mohon lapangan pekerjaan. Untuk keluarga Ibu Ignacia Suryani di Jakarta dan Ibu Laura Iin dan keluarga di Singkawang. Untuk Sis Esther di Kinabalu. Untuk cucu King Firdaus, P. Ariana, Solia Karisa, Queen Medika, lancar dalam pekerjaan dan lindungi Tuhan, serta keluarga diberkati. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Senin, Minggu Paskah yang pertama, tanggal 6 April 2026. Tuhan telah mengantar kamu masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Semoga hukum Tuhan kamu renungkan selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Akan kita dengar dua kesaksian gembira tentang kebangkitan Yesus. Maria Magdalena dan Maria ibunda Yakobus menyampaikan berita besar itu kepada para rasul, dan Petrus berbicara bangga tentang imannya akan kebangkitan Kristus. Kebangkitan itu merupakan awal iman yang berani dan penuh sukacita, sebab di atas segala kesulitan dan kesedihan memancarlah gambaran Yesus yang telah bangkit. Kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, Engkau selalu menambahkan umatmu dengan anggota-anggota baru. Semoga kami hamba-hambamu ini hidup sesuai dengan sakramen baptis yang telah kami terima dalam iman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta berangkatlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kalian orang Yahudi dan kalian yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang kumaksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantaraannya di tengah-tengahmu. Seperti yang kalian tahu, Dia yang diserahkan Allah sesuai maksud rencananya telah kalian salibkan dan kalian bunuh dengan tangan bangsa-bangsa yang durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sisi kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukaria dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dalam tangan orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahu aku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah wafat dan dimakamkan, dan makamnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi dia itu seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu semuanya lah. Tentang hal itu kami semualah saksinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, dan pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sisi kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan meninggalkan makam, diliputi rasa takut dan sukacita besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahu para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekat memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahu segala apa yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kalian harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam hari dan mencuri jenazahnya ketika kami sedang tidur. Dan bila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kalian tidak mendapat kesulitan apapun." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Makam yang kosong bagi sebagian orang menjadi sumber keheranan, kegembiraan, dan harapan. Namun bagi orang lain menjadi sumber penyangkalan, rintangan, dan batu sandungan. Tetapi akhirnya orang harus menjatuhkan pilihannya. Barang siapa percaya seperti para wanita, tentu akan mewartakan hidup baru kepada saudara-saudara Yesus, yaitu semua orang tahu dengan akal budi belum tentu berarti percaya. Percaya itu mempercayakan diri dengan tulus, ikhlas, dan menyesuaikan hidupnya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semualah saksinya. Wafat Yesus membingungkan para murid, sebab bertentangan dengan harapan mereka semua. Tetapi kebangkitannya memutuskan tali temali yang tidak karuan. Pengalaman mengenai kebangkitannya mengembalikan sama sekali hidup mereka. Dalam kutipan ini disebutkan khotbah Petrus yang pertama. Petrus menyangkal sudah tidak ada. Inilah Petrus yang tak dapat tinggal diam. Barang siapa percaya benar bahwa Kristus telah bangkit, pasti akan memberi kesaksian dengan senang hati. Berkat peristiwa Paskah, hidup mereka diperbaharui. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Thomas, saudaranya, Bapak Hendra, dan Ibu Yasinta di Jakarta yang pada hari ini sedang dan akan operasi ginjal. Engkau pulihkan kesehatannya, dan juga semua orang yang memohon doa, dan kami doakan pulihkanlah kesehatan mereka, serta selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia yang memohon doa, dan kami doakan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami sumber kehidupan, bukalah hati dan budi kami, agar kami mengenal kembali Putra-Mu bila kami berkumpul membagi roti atas nama-Mu. Ajarilah kami meyakini bahwa Ia tetap hidup, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Irono Prabdi serta semua rohaniwan.
Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur dan semua keluarga yang telah meninggal di Batu Mas yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan bilang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami,
supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kristus yang bangkit dari alam maut tak akan mati lagi, maut tak akan menguasainya lagi. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala rahmat, kami telah Kau perkenankan menempuh jalan keselamatan. Penuhilah kami dengan rahmat dan semangat Paskah, supaya layak menerima anugerah-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat pelindungan, keselamatan, kesembuhan, kesehatan, dan kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.